Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genaci, welcome back to Ayah Cerdas Indonesia YouTube channel with Mika Elvarina. Oke Sobat Genaci, ketemu lagi sama Kak Elva nih. Jadi hari ini Kak Elva mau membahas materi yang sebelumnya udah kita awalin pembahasannya. Yang ini jadi lanjutannya gitu ya. Kalau kalian udah lihat, kalian harus lihat sih, karena kalau misalnya kalian belum nontonin video yang sebelumnya, nanti kita nggak bisa belajar materi ini lebih baik gitu Sobat Genaci. Jadi Kalva saranin nih buat Sobat Genaci buat nonton dulu video sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah di barisan aritmatika kemarin kita kan bahas tuh tentang suku, habis gitu beda, terus tentang U1, terus tentang UN, rumusnya apa dan definisinya apa. Di situ udah dibahas lebih jelas. Nah, sekarang kita mau bahas lanjutannya, yaitu deret aritmatika. Jadi deret aritmatika ini adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Gitu deh Sobat Genaci. Nah, sebelumnya kalau ingatin jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayah Cerdas Indonesia. Oke Sobat Genaci, kalau gitu langsung kita lanjut ke materinya, oke? Nah, kalau kemarin kita bahas tentang barisan aritmatika, yang mana punya arti adalah sebuah bilangan berurutan yang memiliki pola yang sama. Tuh, jadi polanya dia tuh sama. Nah, bedanya sama deret aritmatika tuh apa sih? Jadi bedanya barisan sama deret, kalau barisan itu adalah bilangannya kan, bilangan yang memiliki pola yang sama dan dia berurutan. Tapi kalau deret itu adalah jumlah. Jadi bilangan-bilangan yang ada di barisan aritmatika ini kita jumlahin semuanya tuh. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN kayak gitu. Sebenarnya kalau secara konsepnya ini sederhana sih ya. Jadi kayak kita tinggal menjumlahkan suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Kalau misalnya sukunya ada 4, gampang tuh Sobat Genaci, tinggal kita tambahin aja tuh suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat. Kalau misalnya ada 100 kan nggak mungkin kita menjumlahkan sampai 100 ya kan, itu akan sangat-sangat membuang waktu, tenaga dan pikiran. Nah itulah kenapa ditemukan sebuah rumus yang menyederhanakan cara kita untuk menghitung. Oke, jadi kalau misalnya barisan aritmatika itu angkanya tuh kayak 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya deret aritmatika, karena dia penjumlahan berarti ada tanda plus gitu. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai suku ke N kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada 100 gimana tuh Kak? Pakai rumus, tenang aja, ada rumusnya, sama kayak barisan aritmatika kemarin ada rumusnya ya. Nah, deret aritmatika ini juga ada rumusnya. Tapi lambang dari deret aritmatika ini adalah SN. Oke, SN. Jadi rumusnya gini nih, SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, itu adalah rumus dari deret aritmatika. Nah, tapi jangan lupa Sobat Genaci, di sini ada UN. Nah, UN itu punya rumus tersendiri yang udah kita bahas di video sebelumnya di barisan aritmatika. Itulah kenapa kalian bilang tadi sebelum kita bahas materi ini, kalian harus lihat dulu video tentang barisan aritmatika, karena di sini jelaskan juga nih tentang UN. Kita bahas sedikit ya tentang UN. Jadi UN itu kemarin adalah suku ke N, ya kan? Cara mencari suku ke N, misalnya ke 10 ya berarti U10 gitu kan. Nah rumusnya adalah A plus N min 1B, itu rumus dari UN. Nah A plus N min 1B ini kita masukkan ke rumus deret ya kan. Jadi tadi kan deret itu rumusnya SN sama dengan N per 2 A plus UN, itu rumus dari deret. Jadi begini nih rumusnya, kalau misalnya digabung SN sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1B. Oke, nah Kak Elva ingetin lagi nih, karena di sini disebutkan tentang A, disebutkan tentang N, disebutkan tentang B. Kalian masih inget nggak A itu apa, B itu apa, N itu apa? Nah, Kak Elva bantu ingetin deh. Jadi A itu adalah suku pertama atau suku ke-1, jadi yang ada di depan sendiri itu namanya A. Oke. Terus B itu adalah beda-beda atau selisih. Jadi selisih dari suku kedua dengan suku pertama boleh, suku ketiga dengan suku kedua boleh. Jadi selisih ya.
Kita ambil contoh, misalnya suku pertama itu 3, suku kedua itu 7. Berarti tinggal dikurangin aja kan, 7 kurangi 3, berarti selisihnya adalah 4. Itu namanya beda. Oke. Sedangkan n itu adalah sukunya, suku keberapa yang kita cari gitu. Oke deh, kalau udah pengen banget nih ngitung pakai rumus deret aritmatika, kalau kita langsung kasih contoh. Di sini ada soal tentang deret aritmatika yang mana dia itu terdiri dari angka 3, 7, 11, 15 dan seterusnya sampai suku ke n. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah deret aritmatika suku ke 10. Nah, berarti n-nya udah ketemu tuh, n-nya adalah 10. Cara mengerjakannya pakai rumus yang tadi, tapi sebelumnya kita harus cari dulu a-nya berapa. Nah, a-nya di sini adalah suku yang pertama, berarti suku yang pertama adalah 3, oke? Terus setelah cari a, kita cari bedanya. Nah, bedanya di sini adalah selisih, berarti kita hitung aja tuh 7 kurangi 3, suku kedua kurangi suku pertama. Jadi hasilnya adalah 4. Ketemu deh bedanya berapa, terus a-nya berapa, habis itu n-nya juga udah ketemu ya, tadi 10 ya. Oke, kalau gitu langsung bisa kita kerjakan. Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2a plus n min 1b. Nah, n-nya kan tadi 10, masukin deh tuh 10 dibagi 2. Oke, terus dalam kurung 2a, a-nya tadi ketemu berapa, yaitu 3 ya, berarti 2 kali 3 dalam kurung di sini ditambah n min 1b. N-nya tadi juga 10, berarti 10 dikurangi 1 adalah 9. B-nya ketemunya adalah 4. Tuh, udah ketemu semuanya. Langsung aja deh kita hitung. Di sini 10 bagi 2 5. Habis itu di sini ada 2a, 2 kali 3 adalah 6. Terus di sini ditambah n min 1 tadi 9. B-nya 4, jadi 9 kali 4 adalah 36. Terus langsung aja kita hitung di sini 5 dalam kurung 6 dikali 36, maka hasilnya adalah 210. Gitu deh Sobat Ganaci, gampang banget ya. Pokoknya kita harus mengetahui dulu A itu berapa, B itu berapa, dan N-nya berapa. Langsung dimasukin. Kita hitung, ketemu deh hasilnya adalah 210. Nah, gampang banget kan? Udah ketemu hasilnya. Nah, kalau gitu kita masuk ke contoh berikutnya biar makin paham lagi tentang deret aritmatika. Oke, jadi di sini Kak Elva punya deret aritmatika yang terdiri dari angka 10, 12, 14, 16, 18, 20 ditambah belet sampai suku ke n. Nah, pertanyaannya adalah jumlah deret aritmatika suku ke 6. Nah, ya udah langsung aja, karena suku ke 6 berarti n-nya di sini udah ketemu 6 ya. Oke. N-nya udah ketemu 6, terus apa lagi yang perlu dicari, yaitu A. A-nya adalah suku pertama, maka suku pertama di sini adalah 10. Oke, suku pertama di sini adalah 10 dan bedanya adalah berapa? Kita kurangin aja suku kedua dikurangi suku pertama. Di sini ada 12 dikurangi 10 berarti hasilnya adalah 2, maka bedanya adalah 2. Yes, sekarang udah ketemu. Tentang N-nya udah ketemu, A-nya ketemu, dan B-nya ketemu. Kita masukkan ke rumus Sn tadi ya. Karena di sini yang dipertanyakan adalah jumlah deret aritmatika suku ke-6, langsung aja kita tulis S6 sama dengan 6 ya kan, N-nya kan tadi 6 toh, 6 dibagi 2 dalam kurung 2A, A-nya 10, masukin 2 kali 10 plus N-1B, N-nya tadi 6, berarti 6 kurangi 1 sama dengan 5, B-nya adalah 2. Udah deh, langsung kita hitung. Ini gampang banget. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus 2A tadi berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Plus N-1B. N-1 tadi 5. B-nya adalah berapa? B-nya 2. 2 berarti 5 kali 2 adalah 10. Ya udah langsung aja tuh hitung. 3 dalam kurung 20 ditambah 10 ya kan. 5 kali 2 10. 20 tambah 10 adalah hasilnya 30. Berarti ya udah langsung aja kita kalikan 3 dikali 30, hasilnya adalah 90. Gitu deh Sobat Ganaci, gampang banget ya. Pokoknya di sini kalau kalian mau cari deret, itu kuncinya adalah kalian harus menentukan N, A, dan B. Kalau N, A, dan B udah ketemu, udah langsung tinggal masukin aja ke rumusnya. Nah, yaudah Sobat Ganaci, gitu dulu ya. Sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Jangan lupa kalian kalau mau menguasain itu harus banyak-banyak latihan.
Dan kalian ingetin juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan share video-video yang ada di channel YouTube Cerdas Indonesia karena benar-benar bermanfaat buat sahabat Gen-Aci di rumah. Oke, jangan lupa nonton yang barisan aritmatika juga loh. Yaudah kalau gitu, see you on the next videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.